Seolah-olah negara dalam hal ini Densus 88 menembak semua petani di Indonesia. Ini kacau nih otaknya nih. Otak provokatornya Fadlizon ini luar biasa ini. Yang jelas terorisme itu tidak mengenal profesinya apa. Kalau kebetulan dia seorang petani tapi teroris, sikat saja. Kalau kebetulan dia dokter tapi teroris, sikat saja. Kalau kebetulan dia anggota DPR tapi teroris, sikat juga. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, judulnya opini saya kali ini adalah Fadlizon mengelak. Dia mulai ketakutan dan mengelak. Ini yang terjadi. Setelah ada serangan masif dari kaum waras di Indonesia terhadap kiprah dari Fadlizon terkait dengan keperpihakannya terhadap kelompok-kelompok terorisme, dimunculkan salah satu foto pada saat dia memberikan sumbangan kepada Angga Dimas Persada, tokoh dari HASI Hilal Ahmar Society Indonesia tahun 2015 bulan Mei kalau nggak salah, itu dia mulai kemeriang dan akhirnya memasang barikade untuk membela diri dan mengklarifikasi banyak hal. Bahkan dia memperbandingkan dirinya dengan Presiden Jokowi yang pernah menerima pengurus Majelis Ulama Indonesia di mana ada Farid Othbah di sana. Lucu bin ajaib. Jadi Fadlizon ini lupa bahwa rekam jejak digital seorang Fadlizon ini begitu mudah ditebak. Dia berpihak kemana itu sudah sangat ditebak. Saya tidak tahu berapa puluh kali Fadlizon menginisiasi atau memprovokasi untuk membubarkan Densus 88. Ini berulang kali. Bukan hanya setahun 2 tahun ini. Kalau boleh saya membacakan kepada Anda cuitan dari Fadlizon mulai tahun 2018 sampai sekarang. Ini bertaburan dukungan kepada kelompok-kelompok yang terduga teroris dan selalu memusuhi Densus 88. Ini mulai tahun 2018, bukan sebelum-sebelumnya. Kalau kita ingat, dia memberikan bantuan kepada HASI itu tahun 2015. Supaya tidak berkepanjangan, akan saya bacakan sekilas tentang cuitan Fadlizon mulai tahun 2018. Nah, yang menarik ini, pada tanggal 13 Mei 2018, Fadlizon mengungkapkan dalam cuitannya sebagai berikut. Terorisme biasanya berkembang di negara yang lemah kepemimpinannya, mudah diintervensi, banyak kemiskinan dan ketimpangan dan ketidakadilan yang nyata. Ini jelas-jelas dia sedang menyindir Presiden Jokowi waktu itu. Jelas dia menganggap Presiden Jokowi adalah pemimpin yang lemah. Karena apa? Meskipun kata Fadlizon Presiden Jokowi lemah, tapi mengalahkan pimpinan dari Partai Gerindra 2 kali. Skor 2-0. Fadlizon harus menerima kenyataan ini. Nah, ini tanggal 13 Mei 2018. Kemudian 2 hari kemudian, tanggal 15 Mei 2018, dia kembali mencuitkan sebagai berikut. Terorisme karena pemerintah gagal lindungi warga. Jangan salahkan RUU terorisme. Selalu mengeblame pemerintah gagal. Terorisme
bagi Fadly John adalah buah dari kegagalan pemerintah. Itu menurut mindset koplak dari Fadly John. Banyak sekali. Tanggal 7 Juli tahun 2020 ada lagi yang disampaikan oleh Fadly John. Murah sekali nyawa di Republik Indonesia. Petani kok ditembak. Petani adalah tulang punggung ketahanan pangan. Tanpa petani, rakyat makan apa? Ironis. Gembar-gembor Pancasila, petani ditembak mati. Nah, ini kan sangat provokatif ini. Seolah-olah negara dalam hal ini Densus 88 menembak semua petani di Indonesia. Ini kacau nih otaknya nih. Otak provokatornya Fadly John ini luar biasa ini. Yang jelas terorisme itu tidak mengenal profesinya apa. Kalau kebetulan dia seorang petani tapi teroris, sikat saja. Kalau kebetulan dia dokter tapi teroris, sikat saja. Kalau kebetulan dia anggota DPR tapi teroris, sikat juga kalau saya. Jadi Fadly John ini provokatif banget. Ini tahun 2020 ini. Luar biasa. Nah, ada lagi tanggal 20 Desember tahun 2020. Dia mengatakan teroris-terorisan ini makin lucu saja. Sebaiknya baca buku tentang Terror Factory. Bagaimana terorisme adalah proyek. Bagaimana bangsa ini mau maju, jualan terorisme, tapi ingin mendatangkan investasi. Jualan terorisme ini bagian dari Islamofobia. Nah, jelas kan? Dalam mindset seorang Fadly John, terorisme yang terjadi di Indonesia ini adalah produksi dari negara. Diproduksi, kemudian dihajar oleh negara, diproduksi lagi, dan ini bagian dari Islamofobia. Ini kata Fadly John. Nah, ini kan jelas sekali kan bagaimana dia selalu memprovokasi orang dengan Islamofobia. Nah, ini tanggal 20 Desember tahun 2020. 27 April tahun 2021 kembali dia mencuitkan sebagai berikut. Saya mengenal baik Munarman dan saya tidak percaya dengan tuduhan teroris ini. Sungguh mengada-ada dan kurang kerjaan. Nah, artinya kembali dia menyudutkan Densus 88. Jadi berpihak kemana Fadly John? Sudah terang benderang. Nah, tanggal 5 Oktober tahun 2021, narasi semacam ini tidak akan dipercaya rakyat lagi karena berbau Islamofobia. Dunia sudah berubah. Sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja. Terorisme memang harus diberantas, tapi jangan dijadikan komoditas. Ini kata Fadly John. Nah, setahun yang lalu. Sahabat Indonesia, inilah yang terjadi dengan Fadly John. Masih banyak lagi, ada 3 lagi atau 4 yang saya bacakan. Tanggal 6 Oktober tahun 2021, dia mencuit sebagai berikut. Densus 88 versus Kota Amal, Islamofobia akut, katanya. Nah, sudah jelas kan? Dia ini tidak mau menerima kenyataan bahwa sebagian dana terorisme ini dikumpulkan melalui Kota Amal di berbagai masjid. Ini aneh nih orang satu ini. Jadi selalu mendengung-dengungkan Islamofobia. Siapa yang Islamofobia? Presiden kita orang Islam, wakil presiden kita orang Islam, Panglima TNI orang Islam, menteri sebagian orang Islam, sebagian besar TNI juga orang Islam, Densus 88 sebagian besar juga orang Islam. Yang Islamofobia itu sopo coba? Ini memang harus aneh orang ini nih. 6 Oktober 2021 dia mengatakan, menurut saya sudah terlalu banyak lembaga yang tangani terorisme, harusnya BNPT saja. Teroris separatis yang jelas-jelas menantang RI harusnya yang jadi prioritas, tapi tidak bisa ditangani. Jangan selalu mengembangkan narasi Islamofobia yang bisa memecah
belah bangsa. Kembali lagi, Islamofobia disuarakan oleh Dr. Fadrijon yang analisis berpikirnya mohon maaf ini kebalik-balik otaknya. Nah, tanggal 9 November tahun 2021, beberapa bulan yang lalu, dia mengatakan hampir tiap hari tangkap teroris. Apanya yang diteror? Mau teror siapa? Kalau di luar negeri biasanya teroris ngaku apa tujuan dan kehendaknya. Ini malah melawan kota amal dan kurma. Uruslah KKB di Papua. Nah, jelas toh? Ini benar-benar bagaimana kita tidak menuduh dia berpihak ke teroris gitu. Karena narasinya seperti ini, provokatif banget dan sangat menyudutkan Densus 88. Yang terbaru 24 Februari tahun 2022, dia mengatakan, saya tak percaya Munarman teroris. Ya jelas, temennya kok dianggap teroris. Temennya teroris ya teroris. Bagi saya itu aja, simpel saja menurut saya. Nah, ini lebih terakhir lagi, tanggal 11 Maret tahun 2022. Fadrijon mencuit dalam akun Twitternya, seharusnya kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi praktiknya kebiadaban yang tidak adil tanpa kemanusiaan. Semoga almarhum Dr. Sunardi mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Indonesia, demikianlah Fadrijon. Jadi memang rekam jejaknya panjang. Ada rekam jejak digital yang tidak dipungkiri bahwa dia berpihak pada terorisme. Jadi jangan salahkan kalau persepsi publik mengatakan memang dia tidak berpihak pada negara dan pemerintah. Dia lebih mendukung gerakan terorisme. Dia kayaknya selalu mengembangkan diksi Islamofobia. Ini berulang kali dicuitkan dia. Justru dia sendiri yang sedang membuat narasi Islamofobia. Karena menurut saya di Indonesia ini tidak ada yang namanya Islamofobia. Bagaimana ada mayoritas penduduk kita ini adalah umat Muslim, umat Islam. Kok Islamofobia itu nggak masuk saya? Semua pimpinan negara, pimpinan lembaga negara, pimpinan dari TNI dan Polri, mayoritas Muslim. Presiden kita Muslim, RI 2 kita Muslim, apalagi beliau adalah kiai. Jadi Islamofobia itu di mana? Ada nggak ada pelarangan sholat di Indonesia? Tidak ada. Jadi memang Fadrijon ini mengada-ada gitu. Jadi kita sudah tepat mengkritisi Fadrijon. Kita sudah tepat minta kepada aparatur negara, khususnya Polri atau Densus 88 atau mungkin BNPT atau lembaga-lembaga yang lain untuk menelisik lebih detail apa peran dari Fadrijon. Jadi supaya terang benderang, jangan ada dusta di antara kita. Jadi Fadrijon, mohon maaf, kamu boleh teriak-teriak membela diri, tapi rekam jejakmu memang sudah penuh dengan keperpihakan kepada kelompok-kelompok teroris dan anti Densus 88. Ini sudah terang benderang dan tidak bisa diganggu-gugat. Baiklah sahabat Indonesia, demikianlah drama yang sedang dimainkan oleh seorang Fadrijon karena kemeriang, ketakutan, karena serbuan warga Indonesia, netizen itu begitu masif menyerang dirinya terkait dengan keperbiaannya dia terhadap terorisme. Fadrijon boleh mengelak, tapi bukti-bukti dan rekam jejak digital tidak bisa kita elakkan. Kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Selamat kemeriang Fadrijon. Baik sahabat Indonesia, terima kasih
Demikian opini saya kali ini. Kita berjumpa kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam hormat saya untuk keluarga Anda. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SKP.